Selamat datang peserta pelatihan Code Blue RSA UGM. Saya Dr. Diah Samti Mayasari dari Jantung. Kali ini kita akan membahas mengenai bantuan hidup lanjut atau Advanced Cardiovascular Life Support. Konsep dasar dari Advanced Cardiac Life Support ini adalah bahwa angka harapan hidup dan pemulihan pada pasien henti jantung dewasa sangat bergantung pada sistem kompleks yang bekerja bersama untuk mendapatkan luaran yang terbaik pada korban. Jadi memang kita memerlukan sebuah sistem yang sangat bagus untuk dapat meningkatkan kualitas hidup korban henti jantung. Konsep dasar dari bantuan hidup lanjut berfokus utama pada 5 hal. Yang pertama yaitu pengenalan henti jantung secara cepat. Yang kedua, memberikan resusitasi jantung paru segera. Yang ketiga, defibrilasi pada irama maligna yang shockable. Yang keempat, dukungan support pasca ROSC. Yang terakhir adalah tata laksana penyebab yang mendasari henti jantung. Henti jantung merupakan suatu kondisi di mana terjadi jantung mengalami kelainan fungsi dan berhenti berdetak secara tiba-tiba. Dan tidak adanya pompa jantung ini akan mengakibatkan tidak adanya aliran darah ke otak, paru-paru, dan organ lain. Selama beberapa detik pertama, korban akan tidak sadar. Kemudian dan juga tidak bernafas atau bernafas gasping. Kemudian dalam hitungan menit, kematian akan terjadi bila korban tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui bahwa seseorang mengalami henti jantung? Yang pertama, bila seseorang tiba-tiba jatuh dan tidak sadar. Kemudian apabila seseorang itu tidak berespon ketika kita menepuk bahunya dengan keras atau ketika ditanya dengan keras. Korban ini tidak akan bergerak, bersuara, mengedipkan mata, maupun bereaksi apapun. Atau apabila seseorang tidak bernafas atau nafas gasping, dan apabila seseorang tidak ada nadi. Lalu apa sebetulnya penyebab dari henti jantung ini? Ternyata sebagian besar henti jantung mendadak memiliki penyebab kardiak, yaitu gangguan elektrisitas jantung, berupa irama ventrikular takikardi atau ventrikular fibrilasi. Dan dari penyebab ini, resusitasi jantung paru akan sangat membantu korban. Resusitasi jantung paru sendiri merupakan bantuan kompresi jantung dan bantuan pernafasan untuk mengembalikan fungsi pompa jantung sebagai sirkulasi utama. Henti jantung ada 2 macam, yaitu yang pertama henti jantung di dalam rumah sakit atau in-hospital cardiac arrest, dan yang kedua adalah henti jantung di luar rumah sakit atau out-hospital cardiac arrest. Kenapa ini berbeda? Karena pelaksananya berbeda. Ya. Henti jantung di luar rumah sakit di sini sangat tergantung pada respon dan kepedulian komunitas. Oleh karena itu, kita perlu memberikan pelatihan-pelatihan atau edukasi-edukasi mengenai bantuan hidup dasar kepada masyarakat. Ya, di dalam rumah sakit, maka pencegahan perburukan kondisi itu dapat ditangani lebih awal, ya, sehingga luaran kejadian henti jantung di dalam rumah sakit akan lebih baik dibandingkan di luar rumah sakit, karena akan berkurangnya delay dalam memulai resusitasi yang efektif. Di sini untuk urutannya akan sama sebetulnya, akan tetapi kalau terjadi di dalam rumah sakit, maka early recognition and prevention akan didahului. Untuk pengenalan henti jantung sendiri, kita bagi menjadi 2. Apakah itu adalah penolong awam atau tenaga kesehatan? Kalau penolong awam, kita apabila mendapatkan yang tidak sadar atau korban yang tidak sadar atau tidak respon, tanpa nafas atau dengan nafas yang tidak normal, harus diasumsikan korban henti jantung. Akan tetapi pada tenaga kesehatan perlu melakukan pemeriksaan nadi dengan syarat tidak lebih dari 10 detik. Apabila tidak dirasakan nadi yang definit, maka diasumsikan korban henti jantung. Dan ternyata RJP yang dilakukan oleh penolong awam sudah terbukti dapat meningkatkan angka harapan hidup henti jantung 2 hingga 3 kali lipat. Dan keuntungan RJP jauh melebihi risiko RJP bila dilakukan pada korban tidak sadar yang bukan henti jantung. Dengan artian lain bahwa risiko cedera akibat RJP rendah. Apabila RJP dilakukan pada korban yang tidak sadar, maka keuntungannya akan lebih tinggi karena akan menolong dan meningkatkan
kemungkinan hidup pada korban. Oleh karena itu, apabila kita tadi sudah mengenali henti jantung, apa yang perlu dilakukan? Yang pertama, pastikan keamanan. Karena kita sebagai penolong, kita juga harus memastikan bahwa diri kita aman. Yang kedua, panggil bantuan. Karena di sini kita tidak dapat bekerja sendiri, ya kita memerlukan sebuah sistem. Untuk tenaga kesehatan, kita cek nafas dan nadi dalam 10 detik, lalu mulai RCP. Ini adalah algoritma yang dikeluarkan oleh American Heart Association tahun 2020, di mana yang pertama, kita lihat yang pertama adalah verify keamanan, ya, keamanan lingkungan. Pasti selalu kita pertama kali memastikan keamanan. Yang selanjutnya adalah kita mengecek respon korban, kemudian kita mencari bantuan dengan mengaktifkan respon emergency, ya. Kalau misalnya di rumah sakit, maka kita aktifkan code blue, ya. Lalu apabila terdapat AED di sekitar, maka kita bisa menggunakan AED. Untuk tenaga kesehatan, kita lakukan pemeriksaan nafas dan nadi selama 10 detik. Apabila ternyata nafas normal dan ada nadi, maka kita perlu hanya memonitor saja. Kemudian apabila tidak ada nafas, tetapi kita meraba nadi, maka kita memberikan bantuan nafas selama 10 kali dalam 1 menit. Ya. Kemudian kita lakukan cek nadi setiap 2 menit. Jika tidak ada nadi, maka kita lanjutkan dengan resusitasi jantung paru. Kemudian panah yang ke bawah adalah apabila tidak ada nafas dan tidak ada nadi. Di sini kita memulai dengan resusitasi jantung paru, 30 kompresi dan 2 nafas. Ya, apabila terdapat AED di sekitar kita, maka kita bisa menggunakan AED untuk melakukan tata laksana kepada korban henti jantung. Ya. Di sini kita bisa mengenali bahwa ada 2 macam EKG pada henti jantung, yaitu adalah EKG yang shockable dan EKG yang non-shockable. EKG yang shockable artinya adalah EKG yang dapat ditangani dengan defibrilasi. Ya. Sehingga obatnya EKG yang shockable ini adalah defibrilasi. Ada 2 macam. Yang pertama adalah ventricular tachycardia yang tanpa nadi, dan yang kedua adalah ventricular fibrilasi. Sementara yang non-shockable di sini adalah irama yang tidak dapat ditangani dengan defibrilasi. Akan tetapi obatnya adalah epinefrin. Ada 2 macam. Yang pertama adalah asystole dan yang kedua pulseless electrical activity, yaitu aktivitas listrik apapun yang selain VT, VF yang ternyata tidak menimbulkan nadi. Ya, ini algoritma ACLS yang dikeluarkan AHA tahun 2020. Ya, kita mulai dengan resusitasi jantung paru, memberikan oksigen, kita harus selalu pasang monitor atau defibrilator. Kemudian kita bisa cek irama. Ada 2 macam irama tadi seperti yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah yang shockable dan yang kedua yang non-shockable. Apabila yang terjadi adalah yang VF atau VT tanpa nadi atau yang shockable, maka di sini obatnya utama adalah shock, ya, defibrilasi. Maka lakukan segera shock. Biasanya untuk shock kita perlu charging terlebih dahulu, kemudian juga memberikan gel kepada defib, ya. Nah, untuk menunggu waktu charging, kita isi dengan resusitasi jantung paru pada korban. Kemudian, setelah selesai charging, maka dilakukan stop RCP, lalu kita mulai memberikan shock pada korban. Gitu. Setelah shock, dilanjutkan dengan resusitasi jantung paru selama 2 menit. Di sini kita memasang akses intravena. Lalu setelah 2 menit kita cek kembali irama apakah masuk ke dalam yang shockable atau yang non-shockable. Apabila irama yang tampak pada monitor adalah irama VT tanpa nadi atau VF, maka kembali, ya, ini obatnya adalah shock. Untuk shock yang kedua ini, maka kita perlu pemberian epinefrin. Kita berikan epinefrin dan kita mulai memasang
intubasi, ya. Lalu lanjutkan dengan CPR kembali selama 2 menit. Kemudian setelah 2 menit kita kembali cek respon. Apabila cek irama, maksud saya, apabila irama yang didapatkan adalah yang shockable, maka obatnya kembali shock, dan setelah shock kita memberikan amiodaron atau lidokain. Dan di sini CPR tetap dilanjutkan, kita sambil mencari reversible cause pada korban. Kemudian apabila memang setelah 2 menit masih didapatkan yang shockable, maka algoritma kita kembali ke atas kembali, ya. Kemudian setelah shock kembali lanjut ke epinefrin lagi. Jadi berputar. Sebaliknya, apabila yang kita dapatkan iramanya adalah yang non-shockable, maka kita beralih ke algoritma yang sebelah kanan. Di sini, kalau kita dapatkan irama yang asistol atau PEA, maka obatnya adalah epinefrin. Ya, epinefrin di sini kita berikan sesegera mungkin. Setelah itu kita berikan resusitasi jantung paru selama 2 menit, sambil ada yang memasang akses intravena dan kita pasang intubasi. Setelah 2 menit, kita lalu cek irama kembali. Apabila masih non-shockable, maka obatnya epinefrin. Tapi kalau dia berubah menjadi shockable, maka kita beralih ke algoritma di samping. Untuk epinefrin diberikan setiap 3 sampai dengan 5 menit, sehingga kita berikan setiap 2 kali siklus CPR. Apabila korban kemudian ada tanda-tanda nadi, maka kita masuk ke dalam post cardiac arrest care. Untuk melakukan RJP yang baik, kita perlu kualitas RJP, ya. Jadi ada 5 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tekan dengan kedalaman sekurang-kurangnya 5 cm. Cepat 100 sampai 120 kali per menit, dan dada harus komplit recoil. Maksudnya, ketika kita menekan itu kedalamannya 5 cm, tapi ketika kita istirahat, maka itu dada harus kembali seperti semula. Lalu meminimalisir interupsi kompresi dada, di mana kompresi dada ini hanya boleh diinterupsi oleh 2 hal, yaitu adalah ketika kita cek irama dan ketika kita melakukan defibrilasi. Lalu yang ketiga adalah mencegah ventilasi berlebih. Oleh karena itu tadi kita ada pemberian ventilasi setiap 6 detik. Lalu mengganti kompresor setiap 2 menit atau lebih awal bila kelelahan. Karena pemberian kompresi oleh kompresor yang kelelahan itu akan menurunkan kualitas RJP, sehingga nanti outcome-nya tidak akan baik. Dan bila belum ada bantuan nafas lanjut, maka rasio kompresi banding ventilasi adalah 30:2. Setelah ada bantuan nafas lanjut, yaitu setelah pemasangan intubasi, maka pemberian antara kompresi dan ventilasi akan berjalan sendiri-sendiri. Ya, kompresi akan berjalan terus, sementara ventilasi dilanjutkan setiap 6 detik sekali. Nah, ini adalah gambaran RJP dengan benar, di mana kita memastikan bahwa tangan kita berada tepat di tengah sternum. Ya. Kita memastikan tangan yang kuat, yaitu yang di bawah, lalu kemudian tangan yang satunya diletakkan di atasnya. Kita menggunakan tumit yang kita tempelkan pada sternum. Lalu kita posisikan tangan kita mengunci. Ya, tangan kita harus lurus, ya, sehingga kita meng-RJP bukan dengan kekuatan lengan, tetapi pada menjatuhkan badan. Ya, jadi kita mengikuti berat badan kita untuk memberikan bantuan RJP kepada pasien. Untuk defibrilasi, kita menggunakan alat defibrilator, di mana kita ada 2 versi alat defibrilator, yang bifasik atau monofasik. Ya, untuk yang bifasik, sebetulnya berapa joule yang kita berikan itu sesuai dengan rekomendasi alat masing-masing. Akan tetapi apabila tidak terdapat informasi, maka kita bisa menggunakan dosis maksimum.
biasanya adalah 200 Joule. Sementara untuk yang monofasik kita menggunakan 360 Joule. Ya, kita gunakan maksimal saja ya, karena memang untuk defibrilasi kita memerlukan efek yang maksimal. Lalu tadi ada juga treat reversible cause ya. Untuk penyebab-penyebab reversible yang mungkin menjadi penyebab henti jantung, kita menyimpulkan di dalam 5H, 5T. Ya, jadi 5H, 5T ini yang harus kita cari selama maupun setelah kita melakukan bantuan hidup lanjut. Ya, yang pertama hipovolemia, yang kedua hipoksia, lalu hidrogen ion atau asidosis, hipokalemia atau hiperkalemia, hipotermia, tension pneumotorak, tamponade, toksin, trombosis pulmoner, dan trombosis koroner. Ya, oleh karena itu, hal-hal yang harus kita periksa adalah kita harus melakukan pemeriksaan suhu kepada pasien, kita harus melakukan pemeriksaan analisis gas darah, kita harus melakukan pemeriksaan elektrolit, ya, dan biasanya ini akan dilengkapi setelah pasien ROSC. Kemudian apabila pasien ROSC, kapan kita menyebut pasien itu ROSC? Pasti apabila teraba nadi, ya. Dan kadang-kadang kita menggunakan monitor intraarteri, ya. Jadi ada monitor invasif yang dipasang langsung di dalam intraarteri. Kalau ada ROSC, maka kita akan bisa melihat gambaran gelombang tekanan arteri secara spontan. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika pasien ROSC? Jadi ada fase stabilisasi inisial, di mana di sini kuncinya adalah A, B, dan C. A adalah RW, yaitu kita memastikan bahwa RW-nya itu paten. Kita cek ET-nya, kemudian kita suction kalau diperlukan, gitu. Apabila memang ET-nya bocor, maka kita harus memperbaiki. Yang penting RW paten. Lalu yang kedua adalah breathing. Breathing, maka kita mengecek saturasi pada pasien, ya. Saturasinya target kita 92% sampai dengan 98%. Apabila ternyata breathing pasien tidak adekuat, maka kita perlu memberikan bantuan pernafasan 10 nafas per menit. Lalu yang C adalah circulation, ya. Kita memastikan bahwa tekanan darah pada pasien itu baik, ya, di mana target kita systolic blood pressure-nya lebih dari 90 dan MAP lebih dari 65 mm Hg. Dan di sini setelah ini kita melakukan pemeriksaan EKG 12 lead. Dari EKG 12 lead kita dapat melihat hasilnya bahwa pada beberapa pasien henti jantung disebabkan oleh STEMI ternyata, infak miokard yang ST elevasi. Apabila didapatkan STEMI, maka harus segera dilakukan tindakan primary PCI. Selain itu juga ada beberapa kondisi yang bisa memerlukan intervensi kardiak secara cepat. Contohnya kondisi shock cardiogenik unstable yang mungkin memerlukan bantuan-bantuan sirkulasi mekanik. Lalu selanjutnya kita cek respon pasien, ya. Apabila pasien berespon, maka pasien ini berarti sadar dan kita lanjutkan dengan manajemen critical care selanjutnya. Tetapi apabila pasien ini ternyata tidak sadar, ya, atau masuk dalam kondisi koma, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, kita menurunkan suhu pada pasien, ya. Dan di sini biasanya yang digunakan suhu 33 derajat sampai dengan 36 derajat. Lalu kita juga memberikan pemeriksaan CT otak, ya, brain CT. Kemudian kalau bisa kita berikan monitoring EEG, ya, walaupun ini cukup jarang ya, karena EEG mungkin tidak bisa diberikan pada saat segera setelah cardiac arrest, dan critical care management selanjutnya. Setelah itu, ya, ini
dalam kondisi yang manajemen dan additional emergent activities ini sudah bisa dilakukan di ICU atau ICCU. Resusitasi jantung paru sebetulnya wajib dilakukan pada semua pasien dengan henti jantung, kecuali ada 3 hal. Yang pertama, apabila tadi tindakan resusitasi dapat membahayakan penolong, ya. Jadi step pertama saja sudah tidak lolos karena memang dari safety kita tidak bisa menolong pasien. Lalu yang kedua, apabila didapatkan tanda-tanda kematian yang irreversible, ya, atau harapan hidup secara medis tidak memungkinkan. Misalnya saja memang kita mendapatkan pasien atau mungkin korban sudah dalam kondisi yang ada lebam mayat atau kaku mayat, kemudian mayat sudah mulai mengalami pembusukan atau bahkan mungkin mengalami trauma yang tidak mungkin diselamatkan secara medis. Atau yang ketiga, apabila sudah ada permintaan, baik itu dari pasien atau dari keluarga pasien, untuk tidak melakukan upaya resusitasi, terutama pada kasus-kasus yang terminal. Misalnya kanker stadium akhir, di mana mungkin keluarga akan merasa atau pasien akan merasa bahwa kalau dilakukan resusitasi mungkin justru akan semakin meningkatkan rasa nyeri pada pasien atau pada keluarga pasien. Sebaliknya kemudian RJP juga bisa lebih lama dikerjakan pada penderita dengan hal-hal seperti ini. Yang pertama, pada usia muda. Biasanya kalau korban adalah usianya muda, kita akan lebih memperpanjang RJP-nya dengan harapan mungkin harapan hidupnya akan lebih tinggi. Lalu asistol menetap karena toksin atau gangguan elektrolit, hipotermia, overdosis obat, pada usaha bunuh diri, permintaan keluarga, atau korban tenggelam di air dingin. Ya. Untuk penanganan henti jantung ini memang memerlukan sistem yang tersentralisasi untuk pasien. Ya, di mana di sini kita akan memerlukan sebuah sistem yang baik itu dari penolong pertama sampai dengan dari healing dan recovery pada pasien-pasien pasca cardiac arrest. Dan seperti yang sering terjadi bahwa pasien-pasien pasca cardiac arrest ini memiliki perubahan pada efek dari fisik, kemudian perubahan dari segi kognitif maupun dari segi emosi. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan mengenai ACLS ini. Saya berharap bahwa nanti kita semua sebagai tenaga kesehatan bisa memberikan bantuan hidup lanjut yang terbaik untuk meningkatkan outcome pasien. Terima kasih.